Assalamualaikum sahabat Islam semuanya. Setelah tercapai baiat Aqobah 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kaum Ansor untuk memilih 12 orang di antara mereka sebagai pemimpin kaum mereka. 12 orang inilah yang akan bertanggung jawab untuk merealisasikan butir-butir yang tertera dalam baiat tersebut. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, pilihlah 12 orang di antara kalian untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya. Pada momentum itu juga terpilih 12 orang pemimpin, 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Al-Aus. Abdullah bin Rawahah. Nama lengkapnya Abdullah bin Rawahah bin Thalabah Al-Ansari Al-Khazraji, biasa dipanggil Abu Muhammad. Ia adalah paman sahabat besar Nu'man bin Bashir. Setelah tercapai baiat Aqobah 2, ia berdiri dan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ajukanlah syarat yang kamu kehendaki untuk Tuhanmu dan untuk dirimu." Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ia adalah orang yang mula-mula menyambut kedatangan beliau. Ia menuntun kendaraan beliau dan berkata, "Kemarilah wahai Rasulullah, Anda akan mendapat penghormatan dan perlindungan." Dalam perang Badar, ia menentang orang-orang Quraisy bertarung dengan senjata pedang. Saat itu ia keluar bersama 2 orang Ansor, tetapi orang-orang Quraisy menolak tantangannya. Orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi untuk mengutus petarung yang sepadan dengan mereka. Asir bin Zaram, seorang warga Yahudi, pernah mengorganisir beberapa kabilah untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengutus Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu bersama beberapa orang pasukan berkuda untuk menumpas Asir bin Zaram. Mereka berhasil menumpas pasukan Asir dan membunuhnya. Kemudian mereka kembali dan melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada mereka, Allah telah menyelamatkan kalian dari kaum yang berlaku zalim. Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di depan majelis Abdullah bin Ubay, pemimpin orang-orang munafik. Beliau duduk di majelis tersebut dan membaca Al-Quran. Ibnu Ubay mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei, lebih baik kamu tinggal di rumahmu saja daripada kamu membaca Al-Quran di sini. Jika ada orang yang datang kepadamu, maka sampaikanlah Al-Quran itu kepada mereka. Tapi kalau tidak ada orang yang datang kepadamu, maka janganlah kamu mendatangi majelisnya dengan apa-apa yang tidak disukainya dari kamu." Mendengar ucapan Ibnu Ubay ini, Ibnu Rawahah pun bangkit sambil menghunus pedangnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya apa yang Anda katakan adalah kebenaran yang tidak ada kebatilan yang datang dari arah depan dan belakangnya. Demi Allah, sesungguhnya apa yang Anda bacakan tadi adalah sesuatu yang paling aku sukai. Maka datanglah Anda ke majelis dan rumah kami, karena bacaan Al-Quran itu sesuatu yang paling aku sukai." Dalam Umrah Al-Qadha, Ibnu Rawahah menuntun kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bersair, "Biarkanlah orang-orang kafir, sebab segala kebaikan ada pada Rasulullah. Kami mencegah kalian untuk menakwilkannya Al-Quran, sebagaimana kami mencegah kalian untuk mereduksi maknanya." Umar bin Khattab khawatir kalau ucapan Ibnu Rawahah ini mendorong orang-orang kafir untuk memaklumkan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, "Aku juga mendengar ucapannya, wahai Umar." Kemudian beliau menyuruh Umar untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa hazama wal ahzaba wahada. Ibnu Rawahah ikut dalam perang Badar, perang Uhud, perjanjian Al-Hudaybiyah, dan Umroh Al-Qadha. Ia pernah ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan beliau di Madinah karena beliau pergi keluar kota Madinah dalam rangka untuk berperang.
Ibnu Rawaha memiliki seorang budak perempuan hitam. Suatu hari ia memarahinya dan menempeleng wajahnya. Karena cemas, ia melapor kepada Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang budak tersebut. Ibnu Rawaha pun menjawab, budak itu suka berpuasa, sholat, dan berwudu dengan baik. Dia juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Anda adalah utusannya. Kalau begitu, dia adalah seorang mukminah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Rawahah pun berkata, demi zat yang mengutusmu menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan memerdekakan dan mengawini dia. Ibnu Rawahah pun menepati sumpahnya dan mengawini budak tersebut setelah memerdekakannya. Setelah itu, orang-orang musyrik mengejeknya sambil berkata, Ibnu Rawahah menikahi seorang budak, padahal mereka para budak mau dinikahi hanya karena mereka ingin memperoleh keturunan yang baik. Lalu turunlah firman Allah, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Al-Baqarah ayat 221. Ia pernah datang untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang berceramah di atas mimbar. Beliau mengatakan kepada para hadirin, duduklah kalian. Ibnu Rawahah pun duduk di luar masjid sambil mendengarkan ceramah beliau selesai. Tidak lama kemudian, kabar ini sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan kepada Ibnu Rawahah, semoga Allah menambah kesungguhanmu untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menugasinya sebagai salah satu komandan dalam perang Mu'tah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar mereka pulang dari medan tempur dengan selamat. Ibnu Rawahah pamit kepada Nabi sambil berkata, wahai Rasulullah, suruhlah aku dengan sesuatu yang dapat aku hafalkan. Beliau mengatakan, besok kamu akan mendatangi wilayah yang penduduknya sedikit yang bersujud. Setelah kamu datang, mayoritas penduduknya akan bersujud. Beliau juga berpesan, berzikirlah kamu mengingat Allah, karena berzikir akan menjadi penolong atas apa yang kamu mohon. Tatkala pasukan kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi, ia berdiri di hadapan para pasukan dan berkata, wahai pasukan kaum muslimin, demi Allah, kita berperang melawan mereka dengan jumlah pasukan dan persenjataan yang sangat minim. Kita tidak berperang kecuali untuk menegakkan agama yang Allah telah muliakan kita dengannya. Berangkatlah kalian, sebab hal itu termasuk salah satu di antara dua kebaikan, perang melawan mereka atau gugur sebagai pahlawan syahid. Setelah dua panglima perang sebelumnya gugur di medan perang, Zaid dan Ja'far, ia menerima panji setelah sebelumnya ragu dan melantunkan syair. Aku telah bersumpah, wahai jiwaku, kamu maju ke medan tempur atau kamu tidak menyukainya. Jika kuhimpun semua prajurit dan mereka semua lari dari medan tempur, maka aku tidak melihatmu, tidak menginginkan surga. Sudah lama kamu tidak tentram dan kamu tidak apa-apa, melainkan berasal dari tetes air mani yang hina. Ibnu Rawahah akhirnya tampil sebagai panglima perang dan menyerang pasukan Romawi. Dan pada akhirnya ia pun gugur di medan perang sebagai pahlawan syahid. Ketika perang berkecamuk, ia selalu melantunkan syair. Hai jiwaku, mana yang kamu pilih, mati syahid atau mati biasa? Telaga kematian telah berada di hadapanmu. Jika kamu lakukan seperti apa yang mereka berdua lakukan, Zaid dan Ja'far, berarti kamu telah memperoleh petunjuk dan apa yang kamu cita-citakan selama ini akan tercapai. Di antara hadis yang diriwayatkannya, ia berkata, Nabi melarang seseorang mendatangi keluarganya di malam hari. Dan Abdullah bin Rawahah pun akhirnya gugur sebagai pahlawan syahid pada tahun 8 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.